Ya, di masa pandemi, segala solusi ini pasti dicari. Dan inilah yang dilakukan oleh Atung Yuniarto, seorang penyandang tunanetra yang juga seorang pengajar. Di tengah keterbatasannya, Atung mampu menciptakan sebuah metode efektif untuk mengajari siswa tunanetra belajar secara online. Berikut kisah perjuangannya. Pandemi COVID-19 meluluh lantakan semua lini kehidupan di Indonesia. Kelompok disabilitas merupakan salah satu yang terkena dampaknya. Mulai dari kesulitan mengakses informasi COVID-19 hingga ketiadaan panduan pendidikan jarak jauh untuk kalangan mereka. Solusi inilah yang dikembangkan Atung Yuniarto, seorang tunanetra yang juga seorang guru di SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta Surabaya. Ia mengembangkan metode sangat sederhana namun efektif untuk belajar matematika. Ia menggunakan video dan alat peraga sederhana bagi siswa-siswi tunanetra. Metodenya mampu meningkatkan kemampuan siswa memahami pelajaran lebih baik daripada metode konvensional yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video, pembelajaran bentuk video ya. Tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada, terus bagaimana dia bisa meraba? Jadi seharusnya memang di video itu ada menjelaskan tentang alat peraga, di rumah juga tersedia sehingga bisa nyambung apa yang dimaksudkan dengan konsep yang diajarkan. Menjelang siang, Atung baru menjejakkan kaki di sekolah luar biasa SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta YPAB Surabaya. Hari itu, jadwalnya mengajar matematika baru dimulai selepas zuhur. Tapi seperti biasa, dia datang lebih awal untuk mempersiapkan materi. Atung kehilangan penglihatan karena retinanya lepas pada kecelakaan 20 tahun lalu. Dia merupakan satu di antara 7 guru di SLB ini. Seperti sekolah-sekolah lain di masa pandemi, SLB YPAB juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk 53 orang siswa. Di ruangan lain, Saif tengah mempersiapkan perangkat untuk materi video Atung. Seperti 4 guru yang lain, Saif yang awas, sebutan untuk non-tunanetra, terbiasa membantu kolega yang buta mempersiapkan materi daring. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari itu Atung akan menjelaskan soal geometri. Bangun geometri berupa segitiga sama siku sederhana sebagai alat peraga sudah ia siapkan. Di tiap pojok bangun ditambahkan kertas agar siswa bisa mengetahui sudut-sudut dalam segitiga. Di bagian bawah, kita tolong orang tua. Bagian bawah sini, sisi bagian bawah, dan sisi bagian kiri ini adalah disebut sebagai sisi-sisi penyiku. Pembelajaran daring menggunakan video yang digagas Atung sebenarnya adalah metode sederhana dan umum dipakai. Atung hanya menyampaikan materi dan direkam dengan sebuah telepon genggam. Nah, itu sebelum itu dikasih ya. Alih-alih menggunakan voice note seperti yang lazim dipakai dalam pembelajaran daring tunanetra, Atung memberikan materi dan memberikan instruksi soal lewat video. Oleh Saif, video itu diedit dengan aplikasi yang umum, kemudian disebar ke WhatsApp grup siswa. Anak-anak tidak akan mencapai pemahaman konsep yang sesungguhnya kalau jika menggunakan audio saja. Ya, memang permasalahannya adalah anak-anak di rumah tidak selalu memiliki atau sekolah tidak bisa menyediakan alat peraga yang bisa dibawa ke rumah. Oleh sebab itu, benda-benda atau bangun-bangun geometri yang sederhana yang kira-kira bisa diusahakan dibuat di rumah
ya kita arahkan melalui video pembelajaran tersebut. Target metode ini bukanlah para siswa tunanetra, tetapi untuk para pendamping. Menurut Atung, sebagian besar pembelajaran daring tunanetra wajib menggunakan pendamping, terutama jika mata pelajaran tersebut memerlukan alat peraga. Pendamping inilah yang akan membantu siswa tunanetra mempergunakan alat peraga persis seperti apa yang diperlihatkan guru di video. Pendamping bisa mengarahkan siswa meraba alat peraga hingga siswa memiliki memori yang tepat tentang alat peraga tersebut. Karena memang yang dibutuhkan anak untuk bangun geometri ya, itu kan memang harus diraba. Kalau dibayangkan sulit, bagaimana? Kalau bisa jadi kalau pelajaran geometri tadi itu sifatnya meneruskan ya, artinya meneruskan yang lalu yang pernah disampaikan di sekolah, lalu anak-anak sudah memiliki konsep dalam pikirannya, lalu guru tinggal menceritakan saja, mengingat-ingatkan di posisi mana letak sudut ini dan sebagainya. Kalau belum ada memori sama sekali atau merupakan konsep baru, ya tadi harus ada peraganya. Di sebuah rumah sederhana di sebelah timur Surabaya, Rahmat Iqbal sudah siap dengan seragam sekolah. Siswa kelas 11 SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta ini bersiap sekolah daring ditemani Fenty, sepupunya. Selama belajar dari rumah, hanya satu mata pelajaran yang dia terima setiap hari. Hari ini, dia belajar geometri matematika yang diampu Atung Yuniarto. Alat peraga bangun geometri mirip dengan yang dipegang Atung juga sudah siap di meja Iqbal. Sementara Iqbal mendengarkan, Fenty sepupunya memperhatikan layar dengan seksama. Fenty nantinya akan membantu Iqbal memahami materi, terutama menjelaskan dengan alat peraga agar Iqbal tahu betul apa yang tengah dipelajari. Sisi terpanjangnya. Sisi terpanjang atau biasa disebut hipotenusa atau sisi miring. Bagi saya sendiri sebagai pendamping Iqbal ketika daring, kalau memakai audio terus terang saya harus berulang kali karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja. Jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud oleh gurunya. Tapi ketika ada video, itu langsung tahu, oh maksudnya gini gitu. Jadi saya sebagai yang awas jadi tahu maksud dari penjelasan gurunya tadi apa. Bagi Iqbal, belajar daring dengan materi video lebih memudahkan. Selama ini, ia mengaku sulit memahami materi pelajaran jika disampaikan dengan pesan suara. Apalagi jika mata pelajaran tersebut adalah pelajaran eksakta yang membutuhkan perabaan pada benda seperti matematika, geografi, atau biologi. Kami tunanetra yang didampingi gitu Kak. Karena kan dengan melihat video itu tadi, maka pendamping yang bisa melihat itu tadi kan tahu seperti apa gerakan-gerakannya atau apa, jadi bisa diajarkan kembali ke kita yang tunanetra. Bagi Atung, pembelajaran daring dengan video ini adalah upayanya agar siswa tunanetra bisa tetap belajar di rumah. Sesuatu yang mungkin dipandang orang sederhana, tapi bagi mereka dengan keterbatasan, ini adalah solusi demi terus berkembang di tengah pandemi.